Jadi mengambil haknya orang tanpa dicantumkan siapa pemilik sebenarnya. Jadi ini yang perlu dihindari ya. Jadi kalau kalau misalnya menyusun skripsi kemudian kita merujuk suatu tulisan kemudian kita tidak cantumkan siapa pencipta tulisan tersebut, nah itu dikatakan plagiarisme. Nah, sekarang saya masuk di slide kedua. Nah, di sini ada deskripsi dari plagiarisme, ruang lingkup, tipe, cara pencegahan, dan sanksinya. Nah, di sini deskripsi dari plagiarisme adalah suatu kegiatan penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Ini kalau tidak dicantumkan siapa pemilik. Jadi makanya itu deskripsi biasa ada kutipan. Biasa ada kutipan, ada misalnya plagiarisme ini kutipan misalnya bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan dalam sehari-hari. Kutipannya siapa yang merujuk itu di artikel. Nah, siapa artikelnya yang kamu ambil. Jadi seperti itu untuk menghindari yang namanya plagiarisme. Kemudian secara umum plagiarisme adalah suatu kegiatan atau penjeblakan atau pengambilan. Kemudian ruang lingkup plagiarisme adalah mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Kemudian menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Kemudian ketiga, menggunakan fakta, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Kemudian keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Jadi ini mengakui haknya orang lain menjadi hakmu ya, kalau tidak dicantumkan siapa penulis yang kamu rujuk atau kamu copy. Kemudian kelima, melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Jadi mengubah kalimat, tetapi kata kuncinya masih saja sama dengan yang kamu lihat di buku atau di artikel atau di internet dimanapun. Nah, kalau mau aman, tidak mau dikatakan plagiarisme, ya cantumkan siapa pencipta dari tulisan tersebut. Kemudian keenam, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Dan yang paling fatal ada ya, kalau menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau kalau misalnya karya ilmiahmu telah terpublis atau terpublikasi atau dibaca oleh orang lain, kemudian isinya itu kamu ambil dari kepunyaannya orang. Nah, ini yang perlu dihindari. Ada sanksinya itu ada ya. Ada namanya turnitin. Turnitin itu adalah untuk mendeteksi seberapa plagiatnya kamu dalam mengambil sebuah materi untuk dijadikan word to word plagiarisme. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi menggunakan kata-kata pun, jadi kata-katanya saja yang kamu ubah, tetapi kamu kutip dari tulisannya orang lain. Nah, ini dikatakan plagiarisme, kata word to word ya. Kemudian plagiarisme sumber. Nah, menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup, tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Nah, ini yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Biasanya itu dia mengambil, misalnya disuruh sama dosennya untuk membuat sebuah makalah. Kemudian di pertama misalnya coba kemukakan pendapat Anda tentang bahasa Indonesia. Kemudian kamu mengatakan, oh menurut saya bahasa Indonesia adalah bla 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 bla. Kemudian secara tidak langsung kamu melihat atau kamu mengcopy deskripsi atau statement deskripsi dari bahasa Indonesia itu dari orang lain. Nah, ini yang dimasuk kategori plagiarisme sumber. Kemudian plagiarisme ke pengarangan. Nah, atau plagiarisme authorship. Penulis mengaku sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Jadi karya lain kamu akui. Nah, ini yang paling ada orang yang membuat skripsinya orang dia cuma ganti pakai namanya. Nah, ini yang paling, jadi jangan sampai kamu seperti ini. Ada masih berapa tahun lalu itu karena dia mungkin capek bikin skripsi sendiri, akhirnya skripsinya orang dia ganti namanya, kemudian dia modif. Nah, akhirnya ketahuan di Turnitin karena kan setiap kampus itu punya namanya Turnitin. Turnitin itu adalah untuk mendeteksi berapa
seberapa besar karya ilmiah kamu dengan karya ilmiah sebelumnya. Jadi ada kalau misalnya ada kesamaannya karya ilmiah yang sebelumnya, berarti yang sebelumnya yang dipercaya bukan karya ilmiahmu. Jadi karya ilmiahmu yang dikatakan karya ilmiah jiplakan ya, karena ada yang sebelumnya yang sudah diciptakan memang. Makanya ada namanya turnitin, adek. Jadi kamu melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kalau kamu turnitin dulu sebelum menyusun skripsi yang baik dan benar. Kemudian self-plagiarisme. Termasuk dalam tips mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi. Dan mendaur ulang. Nah ini juga yang parah deh ya, mendaur ulang karya tulis ilmiah. Jadi dia ambil sebuah skripsi yang sudah jadi, kemudian dia mendaur ulang. Jadi dia hanya kayak memodif kata-katanya, dia hanya memodif namanya, dia hanya memodif tipannya. Dan ini yang perlu dihindari ya deh ya. Jangan sampai kamu menjadi melanggar hak cipta. Ini namanya melanggar hak cipta deh ya. Kemudian ada bagian D, cara mencegah. Nah, di sini adalah cara bagaimana caranya supaya terhindar dari plagiarisme. Apapun alasan seseorang melakukan tindakan plagiat, bukan pembenaran atas tindakan tersebut. Maka dari itu supaya plagiarisme dapat dicegah, ikuti 5 tips berikut. Sertakan, kemudian catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Lakukan parafrase. Kemudian keempat, interpretasi. Kemudian kelima, gunakan aplikasi anti plagiarisme. Jadi ada namanya itu anti plagiarisme, itu namanya Turnitin. Turnitin itu setiap punya, mungkin Setialan juga punya kali ya. Yang Turnitin itu yang mengecek seberapa persen besarnya kesamaan kamu dengan skripsi orang lain. Jadi kalau ada kesamaannya, otomatis skripsi kamu yang dibatalkan karena skripsi kamu kan baru dibandingkan dengan skripsi yang sebelumnya deh ya. Jadi jangan sampai kamu sudah jauh-jauh menulis mengarang karya ilmiah, karya tulis, tapi tahu-tahunya ada kesamaan. Nah, otomatis itu ya yang punya skripsi kamu yang dibatalkan ada ya. Kalau dosennya kritis, tapi kalau dosennya tidak kritis berarti Anda selamat. Tapi kalau dosennya kritis ya hati-hati saja. Jangan sampai hanya persoalan seperti itu kamu gagal wisuda. Jadi wisuda terpending bahkan tertunda, bahkan paling fatalnya itu kamu dihapus di daftar mahasiswa kalau melakukan pelanggaran namanya plagiarisme. Jadi harus hati-hati, apalagi sekarang itu sistemnya digital, jadi apa-apa bisa dideteksi melalui lewat digital. Jadi dulu saya waktu kuliah S2 di tahun 2014 silam itu di Turnitin ada beberapa teman saya itu yang tidak lulus tesisnya gara-gara ketahuan dia menciplak atau dia mengambil haknya orang lain tanpa mencantumkan siapa pemiliknya. Jadi pas di Turnitin ketahuan bahwasanya oh ini haknya ini kamu tidak cantumkan siapa penulisnya. Jadi kalau mau aman itu apa-apa yang kamu ambil meskipun itu di buku manapun, ya jangan sampai kamu lupa cantumkan siapa penulisnya buku tersebut yang kamu garap atau siapa penulis di artikel yang ada di internet misalnya, atau di makalah yang beredar di internet misalnya. Jadi kalau mau aman itu cantumkan linknya deh ya, supaya dosen kamu yang kritis itu takutnya nanti pembimbing kamu tidak kritis tapi penguji kamu yang kritis. Penguji yang kritis itu ya memang bertanya dari selak-beluk, dari mana asalnya ini deskripsimu, dari mana asalnya ini karya ilmiahmu, dari mana asalnya ini sumber materimu. Nah, itu yang perlu dihindari, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang perlu dihindari. Makanya supaya terhindar dari pertanyaan tersebut, ya pertama harus penguasaan materi. Harus dikuasai skripsi tak dulu baru masuk proposal. Jangan selesai malam ini proposal, besok sudah mengajukan ujian proposal. Tidak. Jadi itu salah deh. Jadi harus dikuasai, harus kasih jeda 1 minggu dulu untuk pelajari skripsi kamu apa yang takutnya nanti ada jebakan Batman dari uji. Kalau pembimbing kan
masih memaafkan, tapi penguji kamu kan bukan dari jurusan kamu, itu dosen jurusan lain. Nah, penguji ini lebih kritis daripada pembimbing, tapi pembimbing itu lebih kritis juga karena dia hampir setiap saat akan kamu sampai kamu wisuda. Nah, makanya itu ada juga dosen itu yang tidak menerima yang namanya sogokan. Kan biasa ada itu mahasiswa ada ya kalau ujian proposal itu membawakan parcel, makanan, minuman. Nah, memang itu hal yang wajar deh ya. Hal yang wajar sebagai bentuk kesenangan mahasiswa atau pencapaian mahasiswa terhadap apa yang dia kerjakan selama ini. Jadi banyak itu mahasiswa yang membawakan parcel dosennya, tetapi itu tidak menjamin bahwasanya kamu akan lulus. Walaupun kamu bawakan misalnya jam harga 1 jutaan atau Alexander Christie kau belikan dosen pengujimu, nah itu tidak akan menentukan bahwasanya kamu akan lulus karena dosen sekarang itu adalah dosen yang profesional ada ya. Jadi perlu dihindari yang seperti itu. Jadi kalau memberikan itu yang wajar-wajar saja, misalnya kayak teh kotak, biskuit. Kecuali kalau tutup ada ya. Kalau tutup itu biasanya mahasiswa itu memberikan apresiasi ke dosen pembimbing sama pengujinya itu misalnya yang agak mahal. Misalnya kayak baju, gelas, sejadah. Nah, itu yang itu. Tapi itu tidak menjamin bahwasanya nilai mau bagus. Karena itu hanya sebuah ungkapan apresiasi kamu untuk menghargai pencapaian kamu selama kamu kuliah S1 deh ya. Kemudian sementara Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jadi ada sanksinya deh ya. Jika terbukti melakukan plagiasi, maka mahasiswa akan sanksi sebagai sanksinya apa? Teguran. Itu yang paling ringan ya, teguran atau teguran tertulis. Ya, misalnya kamu sementara ujian, kemudian pertanggungjawabkan materi yang kamu bawakan. Nah, kemudian kamu mengutip tanpa mencantumkan siapa pemilik artikel yang kamu kutip. Nah, ini kamu harus ditegur sama pembimbing kamu, karena kalau tidak ditegur berarti pembimbing kamu juga merasa malu sama pengujimu, karena iya, harga pembimbing kamu kan ada di kamu. Jadi kalau misalnya kalian yang melakukan kesalahan, otomatis kembali juga ke pembimbing kamu. Berarti pengujimu itu yang bertanya, ini pembimbing apa ya? Kenapa mahasiswanya banyak yang salah? Makanya itu pembimbing sekarang banyak yang kritis. Banyak yang kritis ke mahasiswanya yang melakukan penelitian skripsi. Jadi harga diri tidak bisa menjelaskan secara detail, yaitu akan kembali ke pembimbingnya deh ya. Kemudian teguran tertulis ini agak parah juga deh ya. Jadi kamu disurati sama dosenmu, bahwasanya kamu melakukan pelanggaran, tidak boleh melakukan pelanggaran seperti ini. Nah ini agak fatal lah deh kalau teguran tertulis. Tapi teguran secara langsung di ujian skripsi, nah itu kan biasa meredah pada saat ujian proposal itu selesai. Tapi kalau teguran tertulis sangat serius karena dosen sudah serius untuk menyurati kalian bahwasanya ini skripsinya kamu dapat dan kutip di mana, kenapa tidak kau cantumkan siapa pemiliknya. Jadi itu sangat penting ada ya. Jadi kalau mengambil tulisan di artikel manapun itu harus dicantumkan siapa pemilik artikel tersebut. Jadi harus dicantumkan siapa pemilik tulisan yang kalian kutip. Kemudian penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Jadi yang mana penundaan pemberian sebagian mahasiswa, misalnya penundaan nilai skripsimu. Jadi walaupun pembimbing kamu memberikan nilai A, tapi kalau penguji kamu masih menunda nilai kamu, ya sama saja dikali 0. Sama saja kamu tidak bisa maju hasil kalau masih ada nilai proposalmu yang tertunda. Jadi harus dipahami baik-baik itu ada ya. Jadi harus memang hati-hati dalam mengutip suatu tulisan atau mengambil sebuah tulisan di website kah ataukah di buku manapun atau di Gramedia. Makanya itu di Gramedia itu di toko buku biasa kan ada nama penulisnya.
Nah itu, misalnya atau di daftar pustakanya skripsimu, misalnya ada namanya Ki Hajar Dewantara, bukunya tahun 2018, judulnya tentang administrasi pembangunan negara. Nah, ini salah satu contoh, misalnya halaman berapa. Nah, nah itu akan ditanyakan sama penguji kamu ketika kamu jam proposal, misalnya halaman berapa ini tulisannya Ki Hajar Dewantara kamu kutip. Nah, kamu harus paham halaman berapa deskripsimu, entah halaman 100 kah, halaman 15 kah, halaman 20, ya itu harus kamu kuasai. Tidak boleh tidak ya, karena ini kan klimaksnya atau puncak tertingginya pembelajaran kamu itu menulis skripsi atau untuk mencapai gelar sarjana itu harus memang dilulusi sebuah skripsi. Makanya dari sekarang itu harus mengancang-ancang apa judul skripsi kamu yang paling mudah dan yang paling gampang bahannya didapat. Jangan mempersulit diri ada ya. Apalagi kalian ini yang rata-rata sudah bekerja atau yang rata-rata impiannya ingin cepat selesai, jangan mempersulit diri untuk mencari skripsi yang rumit. Tapi kalau mau cari tantangan ya sudah, cari saja skripsi yang rumit, yang materinya rumit, yang materinya juga sulit didapatkan. Tapi kalau cuma ingin sekadar selesai saja ya cukup cari materi yang segampang mungkin, yang materinya ada di mana-mana, bisa didapat di internet, bisa didapat di Gramedia, bisa dapat di Micumi, atau bisa didapat di toko buku kampus, atau bisa dapat di library. Nah, itu tergantung kalian sih bagaimana cara Anda memposisikan diri dalam menyusun sebuah skripsi. Entahkah itu mau skripsi rumit, atau skripsi yang tipis, atau skripsi yang tebal, ataupun skripsi yang gampang ya. Jadi tergantung kembali ke kamu. Kemudian, nah ini juga pembatalan nilai. Nah, pembatalan nilai ini juga yang sangat fatal. Misalnya, kamu sudah kerja keras membangun nilaimu dari semester 1 sampai semester 2, semester 3. Kemudian ada dosenmu yang mengajari kamu di semester 1 sampai dengan semester 2, semester 3, dan kemudian dia juga penguji kamu. Kemudian kamu kecewakan dia. Nah, dia berhak untuk membatalkan nilaimu yang sudah masuk di kampus. Jadi otomatis kamu menguji, artinya kamu gagal wisuda. Jadi jangan sampai hal ini terjadi. Jadi pembatalan nilai itu, misalnya nilaimu sudah masuk di sistem, tetapi dosen masih hak untuk mengotak-atik nilaimu karena ada kesalahan yang fatal di skripsi proposal, atau misalnya kamu ketahuan plagiarisme, menjadi karyamu sendiri. Nah, intinya ini pembatalan nilai ini kayaknya berlaku bagi mahasiswa yang membuat skripsi, tapi yang skripsi dia cuma ganti namanya saja. Dia ganti namanya, dia setor ke dosen. Kemudian dosennya juga pintar kan? Tidak ada dosen yang tidak pintar. Jadi dosennya cerdas untuk mencari tahu di mana ini sumbernya yang kamu ambil. Nah, jadi kalau ketahuan bahwasanya itu skripsi, kemudian kamu cuma bermodalkan ganti nama, nah, ini yang perlu pembatalan nilai deh. Kemudian pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Nah, pemberhentian dengan hormat dari status mahasiswa sebagai mahasiswa ini yang mana? Itu yang seperti tadi, mengambil skripsinya orang, kemudian kamu hanya mengganti namamu. Ini adalah yang paling fatal, ada yang mengambil, kemudian kamu mencantumkan namamu sebagai kamu yang pencipta skripsi, kemudian dideteksi di internet bahwasanya ini skripsi sudah ada sebelumnya, si A misalnya, ketahuan. Nah, kamu bisa dihentikan sebagai dengan hormat sebagai status mahasiswa deh ya. Gagal menjadi mahasiswa S1. Kemudian pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa ya. Pemberhentian dengan misalnya kamu entah ya, kamu sudah ketahuan kalau kamu plagiat, kemudian kamu entah kamu memberikan alibi yang tidak masuk. Nah, pastilah dosen kamu makin dongkol kalau misalnya kamu sudah ketahuan tetapi kamu tidak mengakui. Nah, lebih baik diakui kesalahan daripada tidak mengakui kemudian ke belakang ada ya. Jadi kamu bisa diberhentikan dengan tidak hormat dengan status sebagai mahasiswa kalau kamu ketahuan
menciplak karya orang lain atau mengambil skripsinya orang lain dan kamu maksudnya itu skripsi kamu. Nah, itu yang tidak boleh. Harus dihindari. Jadi nanti semester 7 ya kamu memang dihadapkan kesibukan. Jadi ada memang orang itu yang misalnya sama-sama masuk di tahun 2021 tetapi beda 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 tahun keluarnya. Karena apa? Ya tergantung dari etos kerjanya kalian. Ada yang mau cepat selesai ya sudah kerja secepat mungkin atau semaksimal mungkin. Ada juga yang sementara kerja kemudian tidak bisa bagi waktu untuk mengerjakan skripsi, alhasil telat wisuda. Ini sudah jadi apa ya? Sudah jadi rutinitas mahasiswa bahwasanya sama masuk tapi beda keluar. Ada yang tertunda sampai 2 tahun, ada yang tertunda sampai 5 tahun, bahkan ada yang sudah di. Kalau sekarang itu ada aturannya lagi deh. Kalau 7 tahun nih di kampus itu ada namanya sistem DO. Jadi kalau sudah sampai 7 tahun kuliah di kampus lantas tidak selesai-selesai itu kena drop out. Nah, tapi jarang kok mahasiswa yang sampai yang sampai kuliah kalau memang dia memang betul-betul kan kuliahnya ya sudah kamu datang saja di kampus, kemudian rajin bertemu dengan dosen, kemudian rajin mengumpulkan tugas, kemudian jangan membuat onar. Nah, pasti kamu akan cepat selesai. Kemudian intinya kalau kamu menjadi mahasiswa di jalan yang benar, pasti kamu akan cepat selesai. Bahkan ada yang kemarin itu mahasiswaku S1 selesainya itu cuma 2 tahun setengah. Karena dia memang fokus. Akhirnya skripsinya cepat selesai dan memang juga dia pintar kok. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian juga berpotensi seperti itu. Kalau kalian fokus ada ya, tapi tidak sedikit di antara kalian itu yang mau santai-santai, yang hanya mau menikmati jadi mahasiswa, ada yang mau kuliah hanya menikmati pergaulan dengan orang lain, ada yang mau menikmati pergaulan yang mau kuliah sampai selama ini mapala nih mahasiswa pada lama deh ya. Jadi jangan sampai kamu jadi mapala. Nah, kalau di Setialan itu tidak pernah saya dengar keluar demo ya. Tapi yang keluar demo itu yang kampus raksasa kayak kayak Unismu, UNM. Nah, itu rata-rata yang aktivis itu nilainya jelok atau kurang bagus. Padahal dia pintar loh, dia pintar berbicara, tetapi dia tidak memperhatikan akademisinya. Dia hanya memperhatikan organisasi yang dia geluti. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kamu mengimpikan mau cepat sarjana, tetapi kamu juga terlena dalam sebuah organisasi. Ingat ada ya, orang yang sering ikut organisasi itu akan lambat bulan dibandingkan dengan orang yang fokus di kuliahnya. Jadi jangan sampai kamu kalau mau fokus, kalau mau cepat selesai ya sudah fokus di kuliah saja. Tidak perlu ikut organisasi karena organisasi itu hanya dari bunga-bunga kampus, tidak masuk kewajiban di perkuliahan. Jadi kalau mau ingin cepat selesai ya sudah harus fokus di kuliah deh ya. Kemudian ada pembatalan jasa apabila terlalu dari prospek. Nah, pembatalan jasa ini ketika skripsi kamu ketahuan bahwasanya skripsi yang kamu buat itu adalah skripsinya orang. Kamu hanya mengganti namanya. Kamu bukan menciplak ya, namanya skripsi itu mengganti namanya kamu. Nah, yang perlu dihindari ya, jangan sampai seperti itu. Karena pembatalan itu sangat fatal loh. Kamu sudah menghabiskan uangnya orang tuamu di kampung, kemudian kamu sudah bertoga, kamu sudah wisuda, tahu-tahunya kamu ketahuan bahwasanya kamu menciplak atau kamu mengambil haknya orang tanpa minta izin, tetap memang dilarang ada ya. Jadi kalau bukan karya ilmiah yang pure dari kamu, itu memang atau dilanggar oleh mahasiswa. Jadi tidak boleh atau tidak diharuskan untuk mengambil orang, kemudian kamu cantumkan siapa pemilik tersebut. Kalau kamu ambil, tidak apa-apa kalau cuma kamu ambil satu lembar, misalnya karangan yang deskripsi tersebut, kemudian kamu cantumkan namanya, itu kamu aman-aman saja. Tapi kalau kamu mengambil skripsinya orang, kemudian kamu menggantikan namanya,
ganti namamu. Nah, ini yang perlu dihindari deh. Jangan sampai kamu tergelut sanksi sosial atau sanksi plagiarisme. Jadi ini adalah sanksi dari plagiarisme. Kemudian, nah saya kembali lagi yang tadi ya, cara mencegah terjadinya plagiarisme. Saya akan jelaskan lagi. Ini ada sertakan sitasi. Sertakan sitasi ini ketika seorang menggunakan gagasan, informasi, baik opini yang bukan buah pikir sendiri, sitasi adalah sebuah keharusan. Hal tersebut juga berlaku meskipun penulis tidak menggunakan kata-kata yang sama persis. Penyertaan sitasi di sini artinya penulis memberikan keterangan dari nama informasi yang dituliskan. Jadi, kamu harus mencantumkan dari mana kamu dapat informasi yang kamu cantumkan di artikel kamu. Sumber tersebut tidak hanya untuk buku, jurnal, skripsi, atau rekaman, namun juga sitasi harus dicantumkan. Jadi kalau kamu dapat internet, ya jangan sampai kamu lupa cantumkan di mana linknya. Nah, ini gampang sekali diakses ada ya. Jadi kamu jangan sampai salah link. Jangan sampai penguji kamu mengakses di depan ujian kamu, kemudian linknya. Nah, itu akan membuat dosenmu marah atau dosen penguji kamu jadi kecewa ya, kalau linknya yang salah. Kemudian, catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Daftar penting untuk terhindar dari sebuah plagiarisme. Yang mana itu daftar pustaka? Daftar pustaka itu yang tercir sebuah karya ilmiah atau makalah atau artikel dimanapun itu harus ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah kumpulan beberapa pencipta buku yang kamu rujuk, kemudian kamu cantumkan penulisnya di belakang buku kamu atau karya ilmiah kamu, yaitu daftar pustaka namanya. Daftar pustaka adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika menulis karya tulis. Jadi ini hal yang wajib ada ya. Sayangnya masih ada yang baru mendata ulang daftar pustaka setelah tulisan selesai. Hal seperti itu tidak sah. Namun sangat berpotensi untuk melewatkan satu dua. Jadi kalau kamu mencantumkan sebuah tulis, jangan lupa dicatatnya penciptanya supaya nanti di daftar pustaka tidak dilupa lagi. Dalam artian citasinya telah tercantum di body notes atau footnote, namun luput dari daftar pustaka. Dengan mendata apa saja sumber daya yang dipakai sejak awal, kesalahan bisa diminimalisir. Nah, jadi kalau kamu mencantumkan di daftar pustaka siapa artikel yang kamu ambil, kamu tidak dikategorikan masuk plagiarisme deh ya. Kemudian ketiga, frase. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Cara menyikapinya bagaimana? Adalah dengan melakukan parafrase menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli. Jadi kamu hanya mengambil kata kuncinya, tetap mencantumkan sitasi. Parafrase juga lebih mudah untuk dilakukan sebab formatnya tidak serumit jika menggunakan cara pengutipan langsung. Jadi kalau kamu mengutip di internet, cukup kata-katanya kamu ganti kata-katamu, tetapi jangan lupa juga yang punya kutipan itu siapa. Biasa itu kan ada misalnya Haji Abu Bakar Tumpu berpendapat bahwa membaca adalah suatu keterampilan berbahasa yang dilakukan oleh masyarakat umum. Nah, harus dicantumkan atau misalnya kamu deskripsikan dulu membaca adalah suatu keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh masyarakat umum. Kemudian di bawahnya itu ada buka kurung, kemudian Haji Abu Bakar Tumpu, halaman ini di bukunya. Jadi supaya lengkap ada ya, jadi jangan lupa nama dan halaman. Kemudian nama bukunya buku apa. Kita dari plagiarisme adalah melakukan pengutipan data atau melakukan plagiafrase ya. Jadi ada pengutipan, nah menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan menulis daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik yang benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dengan penulisan daftar pustaka. Kemudian parafrase, melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Parafrase adalah mengungkapkan ide atau gagasan orang lain
dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud, makna, ide, gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Jadi seperti ini. Sementara Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa. Jadi sudah baca tadi ini, Anda dapat melihat jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang plagiarisme, Anda dapat melihat artikel berikut ada ya. Jadi artikelnya yang mana, misalnya coba jenis plagiarisme dalam teknik menulis karya ilmiah. Kemudian ada juga judulnya mengenal aplikasi anti plagiarisme agar tulisan Anda tidak terhindar dari plagiarisme. Teknik menulis parafrase yang benar untuk menghindari plagiarisme. Teknik menulis plagiarisme itu tabu dalam karya ilmiah dosen. Ada menulis buku tanpa plagiarisme. Jadi ada semua kok bukunya. Tinggal dicari di internet itu bagaimana caranya supaya kamu berusaha untuk mencari akses, untuk mencari alternatif supaya kamu terhindar dari yang namanya plagiarisme deh ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan seputar plagiarisme deh? Ada yang mau ditanyakan seputar plagiarisme? Kalau tidak ada, kita masuk di tugas ada ya. Jadi sediakan kertas dan pulpen. Kita masuk di penugasan. Oke, sebetulnya Sudah, Pak. Oke, soal nomor 1. Jelaskan deskripsi daripada plagiarisme. Jelaskan deskripsi dari plagiarisme. Soal kedua, sebutkan 6 ruang lingkup plagiarisme. Sebutkan 6 ruang lingkup plagiarisme. Kemudian soal ketiga, soal terakhir, sebutkan 5 cara mencegah terjadinya plagiarisme. Sebutkan 5 cara mencegah terjadinya plagiarisme. Jadi dikerjakan hari ini ada ya. Sebentar kalau ada waktu saya akan tanya-tanya jawabannya. Screenshot itu materi aku pasti tahu. Tapi Pak, enggak apa-apa aja kalau dikerja di Word, Pak. Boleh, boleh. Makasih, Pak.